satu-satu itu. Judi online, judi online, judi online, judi online itu kalau adik-adik saya ini kalau hobi main HP-nya kayak gini, itu pasti judi online. Main HP itu kayak gini dah, main itu. Tapi kalau kayak gini, itu pasti judi online. Itu salah satu ciri. Hobi main game pasti kalau larinya ke judi online. Jadi mulai hari ini adik-adik harus sepakat dengan Pak Camat, harus sepakat jangan judi online. Nah, kalau mau cita-citanya mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi apapun, asal jangan judi online. Judi online tuh kayak mana? Awalnya yang namanya judi itu kalah menang, kalah. Akhirnya apa, banyak kalah lah. Adik-adik gak punya duit, kaget maling duit orang tua. Ningkat lagi maling duit tetangga. Ningkat lagi maling sawit yang ada di sini. Nah, itu dimaling. Kenapa? Tak punya duit karena sudah terlena dengan menang. Kemudian apa lagi yang marak di Kecamatan Murupapalik ini? Pinjaman online. Jangan sampai anak sekolah ikut. Orang ngasih cuma-cuma 1 juta, nanti bunganya 40%, 50%. Jangan mau ya. Ini sudah banyak, sudah marak di Kecamatan Murupapalik. Kemudian apa lagi? Yang paling sangat harus ditinggalkan, dijauhkan adalah narkoba. Nah, narkoba Murupapalik ini tinggi. Murupapalik ini. Saya sering ngawani intel dari Polres di depan kantor camat itu. Targetnya dari SP. Saya tak mau adik-adik terlibat itu. Jadi jauhi semuanya, jauhi yang namanya narkoba. Nah, karena narkoba itu merenggut, pokoknya cita-cita itu akan terhenti gara-gara narkoba. Nah, jadi untuk apa narkoba? Tak ada gunanya narkoba itu. Nah, narkoba itu semuanya hilang, cita-cita hilang, makan hilang, kemauan hilang, semangat hidup pun hilang, belajar hilang. Jadi semuanya direnggutnya itu narkoba. Nah, sama juga, awalnya gratis dikasih kawan, akhirnya kita bisa curi sawit-sawit orang. Nah, jadi hindari. Saya dengan adik-adik saya yang ada di sini. Kemudian aku lagi SMP mulai naik, dari SD naik SMP mau SMA. Itu pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas. Jangan sampai adik-adik saya ini terjun ke pergaulan bebas. Apa pergaulan bebas itu? Tidak ada pernikahan, tapi pergaulan bebas. Kita melakukan hal yang tidak dibolehkan, yang tidak dianukan dalam Islam, yang bagi yang Islam. Tidak boleh pergaulan bebas. Intinya jangan pacaran, itu intinya. Ya, semangat jangan pacaran. Kejar cita-cita. Kalau cita-cita sudah, pacaran lah. Kalau sekarang lagi umur kayak gini, jangan pacaran. Tugas adik-adik saya ini belajar. Tugas belajar. Tidak ada yang lain. Tugas belajar. Minta duit, minta dengan bapak. Itu. Minta duit, mau beli ini, mau beli itu, minta dengan bapak. Tugas belajar. Tidak ada nyuruh cari duit sekarang. Cari duit nanti. Nah, tugas belajar, gantung cita-cita. Jadi adik-adikku semua tuh harus punya cita-cita tinggi, misalnya seperti itu, seperti pohon. Tahu pohon ini? Ada daun, ada bunga, ada batang, ada akar. Buatlah semua kerangka pohon itu sebuah cita-cita, bermimpi. Misalnya di atas kali pengen apa? Pengen apa di atas kali? Pengen ke Mekah naik haji. Buat di atas kali. Daunnya. Rantingnya apa? Pengen jadi tentara, misalnya jadi polisi, buat di rantingnya. Terus di daunnya buat apa? Pingin besar nanti atau nanti punya mobil Pajero, misalnya, buat. Terus yang di bawahnya apa? Pengen apa? Pengen punya rumah gedung buat tingkat atau itu sebagai apa? Sebagai inspirasi kita bagaimana untuk menggapai itu. Catat, tulis, taruh di dalam kamar. Ketika 5-10 tahun, apa yang telah tercapai? Pasti ada tercapai salah satunya.
wah sudah beli mobil Pajero, oh yang ini Tenteng. Wah dapat istri artis misalnya, dapat. Tadi cita-citanya apa? Jadi sebagai motivasi kita, sehingga cita-cita itu tercapai, baru ceritakan ke orang. Ini cita-cita saya 5 tahun baru tercapai, ini 3 tahun, atau dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun. Nah, jadi bermimpilah adik-adik semua dengan kerangka impian tadi. Jadi sehingga hilangkan narkoba, hilangkan pergaulan bebas. Ya, pakat ya. Jangan pernah minder, kita berada di ujung sini. Jangan pernah minder, jalan kita becek sana. Jadi tanamkan di hati bahwasanya jalan tuh bisa bagus besok di tangan adik-adik. Bayangkan, tanamkan dari sekarang. Jadi tak mungkin, siapa yang bilang tak mungkin? Nah, jadi tanamkan cita-cita. Saya tahu di sini apalagi tentara banyak lulus. Dari SMP ini saya lihat, saya sering neken lulus. Itu apa cita-cita? Jadi kita. Jadi hidup harus punya cita-cita. Kalau udah untuk apa sekolah, harus punya cita-cita. Mau jadi apa? Terserah, bermimpilah tinggi-tinggi. Jadi gapai harus belajar. Ya, kita miskin jangan pernah minder. Kita paling ranking paling bawah di kelas jangan pernah minder. Karena hidup ini bukan tergantung dengan itu. Itu hanya angka-angka. Mau ranking 20 dari 20 orang jangan pernah minder. Ranking 20 itu bisa jadi bupati, bisa. Nah, yang penting semangatnya. Nah, jadi jangan pernah minder. Itu orang miskin, jangan pernah minder. Tidak ada jamin orang kaya sukses, tidak ada jamin. Kita miskin juga bisa. Nah, jadi kayak gitu. Kita orang kampung misalnya jauh di sini, tidak ada juga syarat orang kota yang harus jadi sukses. Nah, kayak gitu. Yang penting semangatnya, semangat. Kita orang desa harus mengalami semangat orang kota. Semangat kita orang desa harus mengalami semua apa yang ada di desa, yang di kota. Jangan takut bersaing, lomba ini lomba itu, jangan takut. Masa takut dengan orang tungkal? Jangan takut. Sama makan nasi tidak kita, ya kan? Nah, kecuali kita makan nasi, kawan makan batu, atau lain. Tidak sama makan nasi. Belajar, ya. Bapak jauh-jauh dari sana kejar sini. Walaupun ada target SD mungkin tak tercapai karena sudah balik. Nah, jadi tak apa-apa kita dikit. Beda dengan SMP lain mungkin banyak. Ya inilah kita. Jadi tunjukkan prestasi. Sekarang prestasi. Tunjukkan prestasi. Serahkan dengan Tuhan apa yang kita cita-citakan ya. Pakat ya. Ya mungkin hanya itu dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari istri Bapak, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, mungkin dia mau kenalkan diri. Ini yang pertama, karena target saya seluruh sekolah, baik umum maupun agama, saya harus masuk, karena saya ingin menyelamatkan anak-anak bangsa ini. Nah, satu persatu saya harus masuk untuk menyelamatkan anak-anak bangsa. Nanti tambahan dari istri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Lemah nian adik nih. Udah siang nih. Perkenalkan, ada yang kenal dengan ibu? Belum pernah ketemu? Ada yang sudah? Ada yang tahu nama ibu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu nama saya lengkap, saya kasih hadiah. Yo, siapa yang tahu? Ya, jangan takut. Ayo, tunjuk tangan, jangan takut. Ayo, saya kasih hadiah. Tidak ada yang berani nih. Tidak tahu namanya. Baru pertama kali ini ketemu saya. Tidak ada yang mau jawab nih. Tidak ada yang mau berani coba. Ada saya siapkan loh uang tunai. Lagi ada yang mau? Tak mau, sudah. Nyerah ya. Oke, perkenalkan nama saya Malah Hayati.
Ah, malah Hayati. Nah, masa? Oh, ditutup. Kira tadi dibuka ya. Nama saya Malahayati Fitruzal SAP. Nah, saya memang baru pertama kali ke sini ke SMP 46 ya. Ini mungkin memang Bapak mau mensosialisasikan itu untuk bagaimana kita mencegah adanya judi online, game online yang merusak, terus pergaulan bebas. Di sini pasti rata-rata punya HP kan? Ya. Rata-rata punya pacar? Bagus. Jadi yang pertama kali yang harus kita cegah itu adalah pergaulan bebas. Adik-adik tahu adik-adik ini masih SMP ya? Itu berarti adik-adik ini adalah termasuk dalam generasi berencana. Generasi berencana itu apa? Generasi yang terencana, yaitu gini. Adik-adik sudah memfokuskan satu, yaitu menyelesaikan sekolah SMP dengan sebaik-baiknya tanpa ada pacar-pacaran, pergaulan bebas ataupun sejenisnya. Nah, yang kedua itu nanti ke SMA. Ke SMA gitu juga kita sudah terencana, oh ini habis SMP ke SMA. Habis SMA kami mau melanjutkan kuliah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Habis itu kami mau bekerja. Yang utama kita cita-citakan setelah tamat kuliah apa? Apa yang pertama kali kita inginkan? Yang dalam pikiran adik-adik apa? Apa? Yang pertama kali ketika kita sudah selesai pendidikan, pasti kita memikirkan bagaimana cara kita membahagiakan orang tua. Ya, bagaimana kita membalas jasa kedua orang tua kita yang telah menyekolahkan kita dari kecil sampailah selesai. Jadi saya harap stop dulu untuk yang namanya, apalagi ini SMP nih, pacar-pacaran kayak pergaulan bebas gitu kan. Pergaulan bebas itu merusak. Bagaimana nanti ini misal nih pacarnya ada WA, yuk kita jalan yuk, sebentar kami ada PR. Janganlah PR, nanti dulu PR kan. Dah tuh tinggallah itu PR sampai sekolah tidak ngerjakan PR. Ngerjakan PR kartu belum tidak tidur, telepon-teleponan dengan pacarnya sampai pagi, WA chatting. Nah, kalau si cowok-cowok ini biasanya main game. Kalau judi online itu berawal dari game online biasanya. Ada yang pernah main game online? Jadi main HP-nya dipakai untuk apa? TikTok. Oh, itulah ya. Yang penting HP-nya boleh dipakai dalam hal yang memang bermanfaat. Yang penting itu pokoknya adik-adik semuanya harus berencana. Berencana itu mulai dari adik-adik dari SMP mau melanjutkan ke SMA. SMA harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kuliah atau sebagainya. Baru setelah itu bekerja, membahagiakan kedua orang tua, dan baru merencanakan apa? Pernikahan. Tapi harus kita paham apa itu berencana untuk menikah. Kita menikah minimal untuk perempuan itu di usia 20 tahun. 25. Ada 23, 25. 21 tahun. Berencana. Kenapa?
Kenapa umur di bawah 20 tahun tidak boleh menikah dahulu? Ada yang tahu kenapa? Siapa yang tahu saya kasih hadiah. Kenapa wanita tidak boleh menikah di bawah umur 20 tahun? Kenapa? Yang bisa jawab, angkat tangan, jawab. Kenapa? Coba. Yang lain, yang lebih tepat. Kenapa wanita, ini wanita ya, wanita tidak boleh menikah di bawah umur 20 tahun? Karena pikirannya masih tentang bermain. Dikit lagi, dikit lagi. Itu sudah remaja. Dikit lagi. Dikit lagi. Karena mentalnya Belum karena tidak belum kabar. berkeluarga. Karena belum siap. Itu kalau menyeluruh. Mental memang sebelum usia 20 tahun baik putra maupun putri itu mentalnya memang belum siap. Tapi kalau untuk wanita, kenapa tidak diperbolehkan menikah di bawah 20 tahun adalah itu menyangkut kesiapan alat reproduksi. Pernah belajar, pernah dapat materi tentang reproduksi, kesehatan reproduksi wanita? Pernah? Nah, kenapa belum siap alat reproduksi? Karena masih kecil. Jadi ketika anak di bawah wanita di bawah umur 20 tahun itu tidak diperbolehkan menikah, apalagi hamil, itu karena alat reproduksinya belum siap. Kenapa belum siap? Karena alat reproduksi wanita di bawah 20 tahun itu rentan, resikonya tinggi. Kalau dia melahirkan pinggulnya masih kecil, otomatis nanti bakalan mungkin ada kelainan di anak, atau si ibu ini tadi bakalan harus takut-takutnya itu bakalan operasi kayak gitu kan. Pokoknya belum siap alat reproduksi kita tadi, jadi belum sehat juga untuk si wanita. Untuk si laki-laki, kenapa harus di atas 20 tahun juga? Itu mental. Nanti kalau belum umur 20 tahun sudah nikah nih, udah punya anak nih. Misal si wanita umur 16 tahun sudah menikah sama SMP. Si laki-laki juga kayak gitu. Nangislah si anak. Oh, nangis, minta susu, minta apa. Si bapak yang tadi nih karena belum siap mental dulu itu ya marah-marah atau mungkin balik ke rumah. Ditanya oleh mama di rumah, ngapa balik? Anak aku ini nangis terus, minta susu ini. Tidak kayak gitu. Kalau kita berencana mau menikah itu memang betul-betul siap. Jadi ingat, mulai dari sekarang ini SMP nih, saya bilang jangan berpikiran untuk pacaran, jangan berpikiran setelah SMP langsung menikah. Ingat. Kalau orang tuanya nyuruh nikah aja, biar beban kami berkurang. Oh tidak. Tolong harus selesaikan cita-cita kalian sampai memang sudah waktunya untuk menikah, usianya menikah. Itu mungkin dari ibu, karena belum ada yang jawab pertanyaan yang tepat, nanti mungkin dari bapak kita ada door prize. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada bawa oleh-oleh nih, tapi kayaknya untuk cowok lupa sih bawa. Untuk cewek yang jilbab. Jawab juga bi, jawab dekat lagi dah. Hah? Awak yang ada dari Bogor. Yang cewek dulu. Cewek. Siapa berani? Yang jilbab. Yang jilbab. Ada yang berani ya? Siapa berani? Belum aku kan. Belum di apa nih? Pertanyaannya apa? Ayo. Ya, dekat tangan aja dulu.
Atau saya tunjuk aja ya. Ya, tunjuk ya. Yang jilbab. Coba. Coba maju. Maju dia. Sini. Sebagai anak SMP harus bisa karena sudah melewati SD, TK, PAUD, TK, SD sudah 2. Ini yang ketiga. Jadi saya yakin, Bapak yakin bisa tanpa teks baca Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka dari dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan oleh sebab itu SD dan bergerak Siapa yang apa? Tunjukkan. Maju. Ayo yang apa? Ayo. Siapa yang hafal? Ayo. Siapa yang hafal? Maju. Ayo. Ayo, sini. Zara, ayo. Zara, mana Zara? Ayo, Zara. Ya, coba Zara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan kemerdekaan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, udah ya, belajar dulu ya. Sekarang siapa yang berani maju? Dikasih uang. Ayo. Pertanyaan gampang, Siapa berani? Cepat, tunjuk tangan. Cowok boleh, cewek boleh, tunjuk tangan. Cepat. Pertanyaan gampang, tadi suruh ngapal-ngapal lah. Ayo, cepat. Ayo, berani. Ayo. Ini dikasih uang. Ayo. Ini dikasih THR dari Pak Camat. Cepat. Ayo, pertanyaan gampang. Ayo, cepat. Ayo, maju. Siapa yang mau? Ayo, maju sini. Laki-laki. Cepat. 50.000 ya. Ini 50.000 dari Bapak. Ayo, cepat. Nama siapa? Rojali kelas 8. Siap tak pertanyaan Bapak ini? Bisa tak jawab? Siap. Pertanyaan gampang. Kalau Rojali sebagai putra asli Kecamatan Moropopalik, Sungai Papau atau Intan Jaya atau Sungai Papau nih? Sungai Papau. Walaupun di ujung
Bapak yakin Rojali mengenali orang yang akan Bapak sebut ini. Kalau tidak mengenali, berarti kelas berapa? Kelas 8 atau kelas 2 ya? Ya. Berarti belum mengenal Tanjak Barat seutuhnya. Belum orang Tanjak Barat seutuhnya kalau tidak kenal apa yang Bapak sebut. Ya, saya yakin kalau Tanjak Barat pasti tahu. Nah, pertanyaannya, siapakah nama Bupati Tanjung Jabung Barat dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat periode sekarang 2025-2030? Bapak Terus? dan wakilnya Pak Hairan. Salah, yang lain, ayo. Ayo cepat, lain. Ayo, sini ayo cepat. Cepat. Sudah berani. Ayo cepat cewek. Cepat sini. Sikra. Nih, ada yang belakang. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo sini. Ayo. Ayo sini. Ini ada yang tadi kan belum dapat, sini lagi. Sini lagi. Nabil. Sini. Kedua kali harus bisa nih. Siapa nama? Nabil. Kelas 8. Yakin nggak bisa? Nah, insya Allah ya. Ayo, siapa nama Bupati Tanjung Jabung Barat dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat yang sekarang periode 2025-2030? Yuk. Ketua bupatinya Pak Anwar Sadat, wakilnya Yang laki-laki ada tak? Ayo. Yang laki itu. Tuh, ayo. Sini. Ayo. Ini 1, 2, 3 kali ya. Tahu tak kira-kira? Tak tahu kok. Enggak, ini bukan masalah anak baru. Ini bukan masalah anak baru. Harus tahu. Ya, nah ini tuh, sini deh. Yang dari apa? Irian Jaya, ayo. Irian Jaya. Ya, rambutnya. Rambutnya. Ada. Banyak depan. Pengetas. Ya. Dah, saya rubah pertanyaan saya rubah. Sini dah. Sini pertanyaan saya rubah. Ya. Ini pertanyaan saya rubah ya. Nampaknya belum. Nanti kalau yang tadi pelajari ya, bupati itu siapa, wakil bupati itu siapa, ibu bupati siapa, ibu wakil bupati siapa, belajar anak sekolah harus tahu. Presiden siapa, wakil presiden siapa, harus tahu ya. Kaget dibilang Jokowi lagi, Jokowi sudah. Nah, yang sudah tuh jangan sebut lagi ya. Ini rubah, tak bupati lagi. Saya yakin. Siapa nama? Dimas. Dimas. Kalau ini tak bisa post up ya. Kalau ini tak bisa. Tidak. Kalau ini tak bisa post up. Hafalkan Pancasila. Ayo. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Medium. Ya. Ya. Up nih. Up. Dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Ya.
Nabil tadi 2 kali salah. Nabil sini. Salah hari. 2 kali salah ya. Jadi yang 3 kali Bapak datang ke sini harus tahu ya. Nah, ini ya. Jadi apa? Dalam artian apa? Adik-adik saya tunggu kedatangan Bapak ke sini lagi dengan berbagai macam tantangan lagi. Dalam artian apa? Belajar kita menguasai Tanjak Barat dulu. Muara Pepaling, Tanjak Barat, Jambi, baru Indonesia, baru dunia. Jadi kayak gitu. Jadi kita untuk menaklukkan dunia itu kita pelajari dulu daerah itu. Ya, tak ada, masih ada waktu, masih panjang. Adik-adik berjuang demi cita-cita. Ya, kita sepakat. Terakhir kita apa dulu? Video itu dulu. Yuk. Hah? Ya ini salah. Ya, ini dipegang. Ada ya? Oh jadi. Ada sini. Sini enggak ada. Ada ke sana balik. Ada sini.